guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel bahas alur komik. Kali ini Mimin membawakan alur cerita baru dari manhwa yang berjudul Record of the Demonic yang dibuat oleh komikus bernama Misang. Manhwa ini bercerita tentang Myung-won, si karakter utama, bersembunyi di desa terpencil di awal malam untuk menghindari perebutan kekuasaan gereja iblis surgawi. Namun tragedi tidak bisa dihindari hanya dengan tidak bercita-cita naik tahta. Myung-won dikejar saat melarikan diri dari Myung-ga. Tak usah basa-basi lagi, langsung saja ke ceritanya. Di tengah malam yang sunyi, seorang pemuda yang sedang membaca buku. Dia Myung-won dari keturunan kultus Divine Heavenly Demon yang mengasingkan diri dari perebutan kekuasaan antar saudaranya. Seketika dia kedatangan tamu yang tak diundang. Rupanya itu kakak ipar. Kedatangannya ke sini bukan tanpa sebab. Rupanya dia membawakan hadiah dengan embel-embel dari pemimpin kultus dengan berdalih bahwa ini alkohol yang disediakan langsung oleh Master Di Fungzo. Myung-won tidak serta-merta mempercayai hal itu. Namun Myung-won mencium ini bukan alkohol, melainkan racun. Dalam benak Myung-won, sudah 7 tahun semenjak ia pindah ke desa terpencil ini. Walaupun ia sudah memberitahu keinginannya yang tidak berniat bersaing, tapi ini belum cukup untuk membiarkan Myung-won bebas. Dengan reaksinya mengepalkan tangannya, pemimpin prajurit menyarankan Myung-won untuk meminum satu tegukan akan membuatnya mati tanpa rasa sakit. Lantas Myung-won bertanya, "Berapa banyak prajurit yang kau bawa?" Pemimpin prajurit menjawab, "Ada 32 prajurit dari pasukan Heisha." Dengan percaya diri yang tinggi, ia sendiri sudah cukup untuk membereskannya. Lalu Myung-won menyudahi membaca buku, diakhiri dengan menutupnya. Sedangkan pemimpin prajurit meremehkan Myung-won. Dalam pikirannya, kenapa juga pendekar pedang demonik sepertiku harus membunuh kutu buku yang menyedihkan sekali? "Kau sudah membuat kesalahan besar kakak ipar," kata Myung-won. Sedangkan pemimpin prajurit menerka-nerka yang katanya membuat kesalahan. Seketika dia dikagetkan dengan niat membunuh yang cukup tinggi. Sembari terbelahnya meja di depan matanya. Boom. "Jadi kau menyembunyikan taringmu selama ini ya?" ujar pemimpin prajurit. Kemudian mereka berdua sudah siap dengan pedangnya. Pertarungan mereka pun pecah. Ledakan cukup hebat terdengar di langit hingga prajurit yang ada di luar cukup kaget. Singkat cerita, prajurit yang berjaga di luar merasa pertarungan mereka sudah berlangsung cukup lama. Rumor beredar bahwa Myung-won lemah. Nampaknya kapten mereka dibuat kerepotan sampai memakan waktu. Tentu saja ada kemungkinan Myung-won menyebutkan kemampuannya. Seketika obrolan mereka dibuyarkan oleh wakil prajurit. Mereka harus tetap waspada. Jika saja tuan muda berhasil melarikan diri, kalian semua tidak akan selamat. Bawahan serentak berkata siap. Sedikit info perjalanan dari Lee Soo-won, kapten pasukan Heisha. Dia membesarkan namanya sedari masih muda, dengan kemampuan berbedanya yang luar biasa. Pada usia 30 tahun, ketika dia menjadi menantu pemimpin kultus sebelumnya. Tak berselang lama, sang wakil prajurit mencium aroma darah. Kayaknya pertarungan sudah pasti selesai. Dan benar saja, dari rumah kecil keluar seseorang yang berjalan ke arah prajurit. Pasukan Heisha meneriakkan itu kapten. "Yeay, kapten, akhirnya keluar." Tapi wakil pemimpin menyadari itu bukan kapten. Dia menyuruh pasukan menarik pedangnya. Sementara Yuan berujar, "Pasukan Heisha, ini kesempatan kalian untuk melarikan diri. Larilah, selamatkan diri kalian masing-masing." Namun tidak disangka mereka tak beranjak dari tempatnya. Meskipun merasakan kegelisahan. "Lumayan juga keberanian kalian. Kalau begitu jangan salahkan aku atas yang akan terjadi selanjutnya," ucap Myung-won. Tak diduga dalam sekejap salah satu prajurit kepalanya melayang. Wakil prajurit dibuat terkejut. Dia tanpa bisa bereaksi sedikit pun, walaupun anak buahnya tewas di depan matanya. Terlebih lagi dengan kecepatan yang dimiliki Myung-won, bukan hal yang sulit melakukan sekali tebasan. Dia kuat, dan cahaya merah dari pedangnya itu sudah jelas. Myung-won menguasai ki pedang, ucap dalam hati wakil pemimpin. Sembari itu, Myung-won menebas pasukan Heisha hingga rata di tanah. Kini tinggal wakil pemimpin yang tersisa. Dia sangat khawatir
Rencana untuk melenyapkan Miyuan jadi kacau balau. Dan jika dia mundur, dipastikan dia akan mati. Karena tidak ada jalan kembali, mau tidak mau ia harus menghadapi Miyuan. Wakil pemimpin bergerak maju, namun sudah dihadapkan oleh beberapa pedang di atas kepalanya. Teknik itu disebut bernama Phantom Blast. Pedang tersebut menyerangnya. Di saat menangkis serangan pedang, tanpa dia sadari Miyuan sudah ada di belakangnya dan menebas kepalanya hingga terlepas dari badannya. Seiring berjalannya waktu, Miyuan menyusuri jalan. Terlihat bajunya dilimuri darah setelah pertarungan. Untuk saat ini, ia fokuskan mencari cara melarikan diri. Tak bisa dipungkiri bahwa energi miliknya habis. Cuman karena menggunakan ki pedang seperti itu. Terlebih lagi luka di perutnya membuatnya cemas. Tapi ini bukan luka yang fatal. Secara tiba-tiba tanpa Miyuan sadari bahwa tubuhnya telah dilubangi oleh sesuatu. Ternyata itu saudaranya bernama Myungga dan pemimpin kultus Divine Heavenly Demon. Rupanya dia mengikuti Miyuan sedari tadi. Di saat Miyuan lengah, dia melancarkan aksinya dengan menggunakan seni Divine Heavenly Demon nomor 13 Heavenly Demon Rai. Jadi dari awal tidak ada kesempatan bagi Miyuan untuk melarikan diri. Sebelum ia menghembuskan nafasnya, ia mengajukan pertanyaan. Dengan senang hati, Myungga akan mendengarkan kata-kata terakhir adiknya. Kakak, aku tidak pernah berniat meneruskan kepemimpinan ayah. Tapi kenapa kau melakukan sampai sebegitunya? Hah? Itu doang. Bukankah aku sudah memberitahumu? Pemenang mengambil segalanya. Karena orang yang menjadi pemimpin kultus akan mendapatkan segalanya. Dan yang tidak bisa akan kehilangan segalanya. Itulah hukum kultus Divine Heavenly Demon. Jawab Myungga. Hah? Cuman alasan karena itu kau melakukan perbuatan sekeji itu? Apa kau bilang? Apa kau merendahkan tatanan dan hukum kultus? Tatanan dan hukum aku tidak peduli dengan itu. Setelah berkata seperti itu, Miyuan terjatuh yang diakibatkan darah yang terus mengalir keluar. Ia sudah menemui batasnya. Kakinya sudah tidak kuat untuk berdiri. Dan ia kesulitan bernafas. Di sisi lain, Myungga tersenyum semuringai. Miyuan, apa ada hal lain yang ingin kau sampaikan kepadaku kah? Jika tidak, aku akan pergi. Namun, Miyuan hanya bisa berteriak memanggil nama Myungga. Dan seketika ia tersungkur di tanah. Tanpa bisa membalas kata-katanya. Nampak keadaan Miyuan mengenaskan. Menjelang kematian Miyuan pada saat itu, tiba-tiba ada suara yang datang. Tak tahu dari mana asalnya. Yang berkata, apakah menyesalinya? Apa kau ingin bertarung lagi? Dan Miyuan berucap, akan berbohong kalau aku berkata tidak. Tidak seharusnya aku melarikan diri waktu itu. Kalau itu bisa dilakukan, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Bagus, kalau itu pilihanmu. Saat itu juga, yang mana Miyuan berada di dalam air. Perawakan Miyuan berubah menjadi bocah belasan tahun. Miyuan masih mengira terjatuh ke air neraka yang sering dibicarakan kultus Divine Heavenly Demon. Kalau iya, tidak mungkin aku akan menerimanya. Soalnya, kalau aku bersalah atas sebuah dosa, itu pasti karena aku berjuang bertahan hidup. Tapi orang yang seharusnya jatuh ke neraka adalah Myungga dan saudara-saudara lain yang memberikan pemusnahan keluarga berlanjut. Dan segera pelayan Miyuan mengangkat tubuhnya dan juga membawa ke tepian. Selagi Miyuan mengelap air yang membasahi sekujur tubuhnya, ia masih kebingungan dengan keadaan tersebut. Terlebih lagi, tiba-tiba ia sudah berada di Demyong Palace yang diperuntukkan untuk tempat tinggal dari anggota penting pemimpin kultus. Dasar idiot, bisa-bisanya kau hampir tenggelam. Rupanya dia Myungta yang mendorongnya. Suara itu, babi sialan. Seketika Myungta tersulut emosinya. Coba katakan lagi. Sekaligus Myungta mendorongnya lagi. Sekali lagi Miyuan terjatuh ke kolam. Di saat dia bangun, Miyuan melihat dari pantulan air. Ia cukup dibuat terkejut dari bayangannya sendiri. Bahwasanya wajah Miyuan masih di umur 11 tahun. Di sini Myungta tak tinggal diam. Segera dia mengejar Miyuan. Namun Miyuan menghindari. Pada saat Myungta akan melancarkan aksinya sekali lagi, akan tetapi di situ ada yang melerainya. Dia Jungmun.
Dalam ingatan Myeon, Jungmun kapten pasukan Black Tortoise dengan mencapai seni bela diri tertinggi. Pencapaian ketinggian dengan usaha sendiri. Dengan sadar, Myeon memanggil nama Jungmun. Dia sendiri cukup heran. Dalam pikirannya, secara Jungmun tidak pernah bertemu dengan Myeon, tapi dia mengetahui namanya. Di saat itu pula, Jungmun membenarkan dirinya dan memberi hormat kepada tuan muda ketujuh yaitu Myeon. Untuk saat ini, Jungmun masih kapten ke-17 pasukan Black Tortoise. Tetapi Myeon tak iri. Dia membentak Jungmun kalau posisinya lebih tinggi daripada Myeon. Maksudnya Myeon tak saudara ke-6 lebih tua dari Myeon. Dengan segera Jungmun memberi hormat, sekaligus meminta maaf karena tidak memberi hormat kepadanya lebih awal. Dengan diberi hormat, Myeon tak memasang pose sok keren. Di sini Jungmun mengingatkan kepada tuan mudanya, kalau melakukan perkelahian kecil di Daemyeon Palace akan terjadi pertumpahan darah. Maka tindakan tersebut lebih diperhatikan lagi. Dengan diberi penjelasan, mereka mengerti. Pada akhirnya, Myeon tak beranjak dari tempat. Scene masih di Myeon. Myeon berada dalam kolam. Ia mengingat kejadian ini selama 27 tahun. Dulu, Myeon tak mendorongnya ke dalam kolam. Namun sialnya, Myeon tidak tahu cara berenang sampai hampir mati tenggelam. Setelah itu, Myeon kena demam selama 10 hari lebih. Tapi Myeon sadar kalau ini bukan mimpi. Normalnya orang mati tidak bisa bermimpi. Dan suara yang menanyakan pertanyaan kepada Myeon itu memberikan kesempatan lain. Kalau begitu, entah siapa kau, tapi kali ini Myeon sudah membulatkan tekadnya. Ia akan bertarung sekuat tenaga demi menepati janji. Tidak peduli apapun yang terjadi, Myeon akan mengalahkan Myeonggak.